Sabil muslimi wa muqatalati. Sampai situ. Diharamkan mencela muslim dan memeranginya. Kita kemarin baru mulai situ hadisnya, kita ulangi lagi hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan memeranginya adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini maknanya jelas. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Artinya kefasikan itu, fasik dari kata fasak, artinya keluar. Maksudnya apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya ketika seorang mencela seorang muslim, dia sudah keluar dari menaati Allah. Karena Allah melarang kita mencela sesama muslim. Jadi ketika mencela, berarti kita sudah keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan wa qitalu kufrun, dan memeranginya adalah kekafiran. Nah, kekafiran, kalau disebutkan kekafiran berarti keluar dari Islam. Nah, ini yang pertama kali terlintas di kepala kita, namun bukan seperti itu yang sebenarnya. Nah, kenapa demikian? Di sini karena kalau kita ketahui kekafiran itu ada dua, kekafiran kecil, kekafiran besar. Kalau seorang melakukan kekafiran besar, ini mengeluarkan dari Islam pelakunya. Tapi kalau seorang melakukan kekafiran kecil, dia tidak keluar dari Islam, tapi melakukan dosa yang besar, sangat besar. Ya, jadi jangan anggap remeh juga, ini kan cuma kekafiran kecil. Walaupun kekafiran kecil, dosanya sangat besar. Apalagi kalau kekafiran besar, ini udah dosa besar, keluar dari Islam. Nah, lantas apa yang dimaksud memerangi muslim itu adalah kekafiran? Kata Syekh sini, qultu, aku katakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qitalu kufrun laisa huwal kufrul akbar. Aku katakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, memerangi seorang muslim adalah kekafiran, ini maksudnya bukanlah kekafiran besar. Artinya itu kekafiran kecil, ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ketika seorang memerangi seorang muslim, dia melakukan kekafiran, tapi kekafiran kecil, bukan kekafiran besar. Artinya dia tidak keluar dari Islam, tapi dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu kata Syekh di sini, "Falaisa fi hujjatun liman yukaffiru shahibal kabirah." Dan hadis tadi bukanlah hujjah, bukanlah dalil bagi orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, hadis ini bukanlah dalil bagi orang yang menyatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, itu orang yang menyatakan pelaku dosa besar kafir adalah Khawarij. Khawarij menggunakan hadis-hadis model gini. Memerangi seorang mencela seorang muslim adalah kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Kekafiran berarti keluar dari Islam. Kalau itu orang yang membunuh muslim kafir. Bukan itu saja, mereka yang lain, berzina kafir, keluar dari Islam. Orang yang berjudi kafir, keluar dari Islam. Orang yang durhaka kepada orang tua kafir, keluar dari Islam. Akhirnya banyak pelaku dosa besar yang keluar dari Islam. Nah, ini dalil, bukan dalil bagi mereka orang-orang Khawarij, ya, bukan dalil bagi orang Khawarij. Kenapa? Di sini Syekh menyebutkan waqad athbata qaulil qatili 'amdan mutlaqal iman. Karena sebenarnya Allah telah menetapkan bagi seorang pembunuh keimanan. Allah telah menetapkan keimanan bagi seorang pembunuh. Ya.
Apa maksudnya? Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok orang-orang beriman saling berperang, dua kelompok orang beriman saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Di sini kata Syekh, Fa'athbatalahum subhanahu wa ta'ala al-iman ma'a kaunihima mutaqatilitaini. Ya, maaf, agak susah membacanya. Kalau nggak ada tanya nggak apa mutaqatilain. Ini ada tanya mutaqatilitain, ya, mutaqatilitaini, ya itu. Jadi di sini kita kembali lagi, jika dua kelompok orang beriman saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika dua kelompok orang beriman saling berperang. Di sini dalam ayat ini kata Syekh, Allah sudah menetapkan keimanan pada kedua kelompok ini. Padahal keduanya apa? Makanya Allah sebutkan jika dua kelompok orang beriman. Allah menyebut mereka beriman. Allah tidak menyatakan jika dua kelompok orang murtad. Enggak. Jika dua kelompok orang kafir. Enggak. Tapi Allah menyebutkan dua kelompok orang yang beriman. Itu menunjukkan mereka itu masih punya iman walaupun mereka terjatuh dalam dosa besar, yaitu dosa apa? Membunuh. Ya tidak? Karena kalau udah saling berperang, kira-kira ada yang membunuh nggak? Pasti ya. Nggak mungkin berperang tanpa membunuh. Ya, pasti ada pembunuhan situ. Kecuali kalau perangnya sandiwara. Ya cuma ngirim roket kapal nggak nyampe-nyampe. Ngirim ini rudal nggak nyampe-nyampe. Ya, nyampenya dalam bentuk ini cuman bangkainya aja. Ya, seperti drama yang terjadi di Timur Tengah ya, perang sana sini ternyata nggak ada perang. Nah ini Bapak ya, jadi kita kembali lagi di sini Allah sudah menetapkan sifat keimanan bagi dua kelompok orang beriman yang saling berperang. Itu menunjukkan membunuh ini kekafiran kecil, bukan kekafiran besar. Membunuh tidak mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam itu pertama. Dan berikutnya kata Syekh, wa qala ta'ala faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un ay 'afa waliyul maqtul 'anil qatil fasqatal qisasa ila diyah fa athbatal ukhuwata bainal qatili wa bain waliyil maqtul. Nah ini, jika ia mendapatkan maaf dari saudaranya, jika ia mendapatkan maaf dari saudaranya, maaf dari siapa? Maksudnya kata Syekh, mendapatkan maaf dari wali orang yang terbunuh. Artinya begini, jika wali orang yang terbunuh memaafkan pembunuh, lalu menggugurkan kisos sehingga mengambil dia, fattiba'un bil ma'ruf, dalam kelanjutan ayat, maka hendaknya mengikutnya dengan baik. Artinya di sini Allah nyatakan ketika seorang muslim membunuh muslim lain, kan bisa terkena apa? Kisos. Yang membunuh ini nanti bisa kisos, keluarga korban bisa menuntut kisos, dibunuh lagi. Nah, tapi kalau mendapatkan maaf dari keluarga yang terbunuh, berarti tidak jadi kisos, tapi jadi apa? Bayar diat, denda, atau tidak bayar diat sama sekali, dimaafkan. Nah, di sini Allah katakan jika si pembunuh ini mendapatkan maaf dari saudaranya. Dari saudaranya masih ada siapa? Siapa saudara sini? Dari si wali orang yang terbunuh ini. Jika dia seorang pembunuh nih, udah bunuh A. Jika dia mendapatkan maaf dari saudaranya, maka dari keluarga si A yang terbunuh ini. Nah, kalau dia mendapatkan maaf dari saudaranya, dari keluarga terbunuh, maka hendaknya mengiringi maaf tersebut dengan perbuatan yang baik, yaitu dengan bayar diat atau tidak melakukan kezaliman lagi.
Nah, di sini Bapak, kata Syekh ini fa'athbatal ukhuwah bainal qatil wa baina waliyil maqtul. Di sini Allah menetapkan persaudaraan antara yang membunuh dengan keluarga yang terbunuh. Karena Allah sebutkan jika dia dimaafkan, siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Allah tidak menyatakan siapa yang dapat maaf dari musuhnya, tapi dari saudaranya. Itu menunjukkan baik yang membunuh maupun yang terbunuh maupun keluarga yang terbunuh, mereka semua masih saudara. Nah, saudara apa? Di sini kata kata Syekh Ali, wal maqsudu biha ukhuwatul iman. Maksudnya persaudaraan dalam keimanan. Artinya kedua-duanya sama-sama beriman. Ya. Kata Syekh, falam yakhruj bil qatli minha, falam yakhruj bil qatli minha. Karena itu orang yang membunuh tidak keluar dari persaudaraan seiman gara-gara membunuh. Jadi walaupun dia udah membunuh seorang muslim, tetap dia masih saudara bagi muslim yang terbunuh dan keluarga yang terbunuh. Jelas ya? Ini maksudnya. Fa'athbatal ukhuwah. Jadi kata Syekh tadi, falam yakhruj bil qatli minha. Dia tidak keluar dari persaudaraan seiman gara-gara membunuh. Artinya dia masih muslim, masih mukmin beriman, bukan kafir. Nah, kalau famadunal qatli minal ma'asi min babi aula, ya, kazina wasariqah. Kalau dia saja seorang pembunuh nih tidak keluar dari iman, tidak keluar dari persaudaraan dengan saudara sesama muslim, dia tidak keluar gara-gara membunuh, tidak keluar Islam, tidak keluar dari persaudaraan gara-gara membunuh, maka perbuatan yang di bawah membunuh tentu lebih pantas. Kalau membunuh saja dosa besar, itu tidak mengeluarkan dari Islam, apalagi selain membunuh, yaitu maksiat yang di bawah membunuh, seperti apa? Zina atau mencuri. Artinya begini, kalau seorang muslim membunuh muslim lainnya saja, dia masih dianggap muslim, masih dianggap saudaranya, apalagi perbuatan selain membunuh yang di bawah itu. Contohnya apa? Zina. Zina dosa besar nggak? Ya, tapi kan di bawah membunuh kan. Nah, kalau membunuh muslim, melenyapkan nyawanya saja, tidak mengeluarkan seorang dari Islam, apalagi berzina, apalagi mencuri. Oh, kalau gitu berarti kamu melegalkan zina mencuri. Enggak juga. Kita katakan zina mencuri dosa besar. Yang kita bahas bukan masalah dosa besarnya, tapi status muslimnya, status imannya. Dia ini masih muslim atau tidak? Maka kita katakan dia masih muslim. Perbuatan dosa yang dia lakukan tidak mengeluarkannya dari Islam, tapi sudah menjatuhkan keimanannya. Artinya imannya sudah tidak lagi tinggi, tapi rendah dan lemah gitu loh. Nah, ini maksudnya ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi dua dalil tadi dalam ayat, bahkan dua-duanya ayat bukan hadis ya. Dua ayat ini membantah sekte Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Allah bantah dengan dua ayat dan masih banyak lagi. Ayat pertama tentang jika dua kelompok orang beriman saling berperang. Di sini Allah menyebut dua kelompok beriman. Ini menunjukkan dosa pembunuhan tidak mengeluarkan seorang dari iman dan Islam. Nah, ini. Lalu yang kedua, ayat dalam surat Al-Baqarah, kalau siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, ini kalau seorang membunuh lalu mendapatkan maaf dari keluarga yang terbunuh, di sini Allah menyebutkan siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, yaitu saudara seiman. Itu menunjukkan pelaku dosa besar juga tidak keluar dari Islam dan iman. Ya, dengan ini terbantahlah argumentasi orang-orang Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Ya. Lalu Syekh menyebutkan dari lain, fa fi sahihain min hadits Abi Dzar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan disebutkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian, maka dia akan masuk surga.
Jadi kata Nabi, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan meyakini, mengamalkan itu, mengamalkan apa? La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Qultu, aku pun bertanya, ini Abu Dzar nih, wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, apakah dia masuk surga walaupun dia zina, walaupun dia mencuri? Beliau pun bersabda, wa in zana wa in saraqa. Ya, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri. Qultu, Abu Dzar kembali bertanya, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga? Diulangi lagi nih Abu Dzar, padahal Nabi udah jelas kan? Maka Nabi pun bersabda, wa in zana wa in saraqa, ya, dia masuk surga walaupun dia zina, walaupun dia mencuri. Nah, namun Abu Dzar seperti belum puas. Dia nanya lagi biar meyakinkan. Qultu, aku pun bertanya, wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, dia tetap masuk surga walaupun dia zina, walaupun dia mencuri? Dia nanya 3 kali nih Bapak ya. Maka Nabi pun menjawab, wa in zana wa in saraqa ala raqmi anfi Abi Dzar. Ya, dia masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun Abu Dzar tidak mau menerima ini. Artinya Nabi menegaskan, ini udah jelas bahwasanya para orang yang berzina, selama dia mengakui la ilaha illallah, mempraktekkan la ilaha illallah, maka dia tetap akan masuk surga walaupun bisa jadi mampir di neraka. Ya, ini ya, ini keyakinan Ahlussunnah. Jadi perbuatan zinanya, perbuatan mencurinya tidak mengeluarkan dari Islam dan iman. Nah ini. Nah, jadi kata Rasulullah, ya, dia masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun Abu Dzar enggan menerimanya. Nah, di sini wakan Abu Dzar idza haddatsa bihadza qala wa in raqima anfu Abi Dzar. Nah, Abu Dzar ketika menyampaikan hadis ini, dia kan dengar dari Nabi. Kalau dia menyampaikan kepada orang lain, dia menyampaikan hadisnya tadi. Tidaklah seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu mati dalam keadaan demikian kecuali dia masuk surga. Kecuali dia masuk surga walaupun Abu Dzar tidak menerimanya. Jadi sebutkan nama dirinya karena dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi dia amanah. Dia menyampaikan apa adanya, walaupun konsekuensinya apa? Ya mempermalukan dia kan, tapi karena ini dari lisan Nabi disampaikan, ya Nabi bersabda gini, walaupun Abu Dzar tidak mau menerimanya. Nah ini Bapak ya, artinya ini penekanan dari Nabi. Tentu saja Nabi tidak ada maksud mencela Abu Dzar. Artinya Nabi menekankan ini artinya udah jelas begini, terima gitu loh. Dan Abu Dzar pun bukan meragukan sebenarnya, tapi untuk meyakinkan. Jadi kadang ulang-ulang itu bukan berarti ragu, tapi tujuan untuk yakin. Makanya di antara kebiasaan Nabi mengulang perkataan sampai 3 kali. Tujuannya orang dengar makin gitu. Karena kalau sekali biasa aja, 2 kali agak sedikit perhatian, tapi masih agak belum sadar. Tapi kalau udah 3 kali, wah ini benar-benar. Nah gitu. Nah ini ya, jadi hadis ini juga menguatkan hadis sebelumnya bahwasanya orang yang melakukan dosa pembunuhan, dosa besar, tidak keluar dari Islam dan iman. Dia masih muslim, dia seorang mukmin tapi imannya rendah dan lemah. Nah, jadi kalau kita ketahui dalam menyikapi iman ada beberapa pendapat. Umat Islam terpecah jadi beberapa pendapat. Pertama, ada yang menyatakan pelaku dosa besar, maksudnya terkait dengan pelaku dosa besar. Ada beberapa pendapat. Pertama, sekte Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam, keluar dari iman. Para pembunuh, pezina, pencuri keluar dari Islam, kafir mereka. Ini Khawarij. Sebaliknya, istilahnya 180 derajat, berbeda dengan Khawarij, kelompok Murji'ah. Murji'ah menyatakan pelaku dosa besar, pezina, pencuri, pemabuk dan semacamnya, seorang mukmin, dia muslim, mukmin sempurna imannya, seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya Jibril. Jadi bagi Murji'ah, pezina itu imannya sama seperti Abu Bakar, yang ibadahnya luar biasa, seperti imannya Jibril. Ini Murji'ah. Nah, di tengah-tengah ada Mu'tazilah.
Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu tidak kafir. Loh, berarti beriman? Tidak juga beriman. Lalu terus gimana? Di antara kafir dan iman. Sekilas bijak, sebenarnya nggak bijak. Justru bingung. Kalau tidak kafir, tidak beriman, gimana cara muamalahnya, ya kan? Ya kan? Di dunia cuma ada kafir, gimana kita muamalahnya? Jadi kita harus jelas ini posnya apa. Kalau dia bukan kafir atau beriman, jadi saya gimana nih? Karena gini, konsekuensinya panjang Bapak ya. Karena contohnya gini, misalkan nggak usah ini aja lah, repotin. Misalkan gini, kalau misalkan contohnya dalam masalah salam, kita kan tidak disyariatkan mengucapkan salam kepada orang kafir kan, ya. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, kita jawab gitu. Tapi mengucapkan salam enggak. Nah, kalau misalkan kita nemui seorang muslim, kita disyariatkan mengucapkan salam. Kalau kita menemui orang kafir, tidak disyaratkan mengucapkan salam. Nah, kalau misalkan pelaku dosa besar tidak kafir, tidak beriman, di tengah-tengah. Jadi gimana nih? Apakah Assalamualaikum, tapi dia bukan mukmin, tapi juga bukan kafir? Gimana? Ragu kan? Makanya ini pendapat batil Murji'ah, Mu'tazilah ya. Kata mereka pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak juga mukmin, tapi di tengah-tengah. Nah, yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Dia beriman, tapi imannya bukan iman yang sempurna, tapi imannya iman yang lemah dan rendah. Nah, inilah pendapat yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ya. Beda dengan Khawarij, kafir mutlak, Murji'ah mukmin sempurna imannya, atau Mu'tazilah yang seolah-olah bijak padahal nggak bijak juga. Dia tidak kafir, tidak beriman, tengah-tengah. Tapi ketika di akhirat dia kekal neraka. Ini Mu'tazilah. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Dia masih dianggap beriman, dia bukan orang kafir, dia beriman tapi imannya lemah. Adapun di akhirat nanti, Ahlus Sunnah menyatakan orang yang melakukan dosa besar di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, dia diampuni sehingga bisa masuk surga. Dan kalau Allah mau, dia tidak diampuni lalu disiksa di neraka, tapi tidak selama-lamanya. Suatu saat akan keluar dari neraka lalu masuk surga. Nah, ini ya. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu hadis ke 32. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru atau pembahasan baru. Kata Syekh sini, tahrimu qitalil muslimin fi ghairi daf'il baghi wal fasadi fil ardh. Diharamkan memerangi kaum muslimin karena selain menolak kesewenang-wenangan dan kerusakan di muka bumi. Diharamkan memerangi kaum muslimin karena selain menolak kesewenang-wenangan, kezaliman, dan kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Kita diharamkan memerangi kaum muslimin kalau kaum muslimin ini tidak melakukan kezaliman dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya kalau ada orang muslim nih, dia tidak berbuat zalim kepada kita, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, maka tidak boleh diperangi. Nggak boleh perangi. Kecuali kalau misalkan dia melakukan kezaliman, melakukan kerusakan di muka bumi ya. Contohnya, kalau ada, saya menanya, apa ada orang muslim yang jadi begal? Ada kan? Perampok ada kan? Nah, misalkan ada perampok ingin merampok, bahkan mengancam nyawa kita, boleh nggak diperangi? Boleh. Ya, dengan syarat kata para ulama, jangan berusaha semaksimal mungkin jangan menghilangkan nyawanya. Sekedar untuk istilahnya mengusir dia. Misalkan pencuri masuk rumah kita, kewajiban kita cuma mengusir dia. Atau kalau bisa tangkap, lalu dibawa ke mana? Damkar? Enggak ya, ke polisi saja. Ya, kita bawa ke pihak yang berwajib. Nah, ini yang seharusnya. Adapun kita menyaksikan ada pencuri masuk, lalu kita ingin membunuhnya, ini nggak boleh. Jelas apa ya? Nah, kecuali kasusnya kalau pencuri ini membahayakan nyawa kita dan kita nggak bisa menghentikannya kecuali dengan dibunuh. Lain lagi. Jelas ya?
Adapun kalau misalkan dia nggak sampai membahayakan nyawa kita, maka nggak boleh membunuhnya. Tapi kalau pencuri ini udah masuk rumah kita, udah bawa senjata tajam, ingin menghabisi kita, dan kita nggak bisa menghindar. Mau nggak mau saya ambil golok baru ini lagi. Nah, ketika saya mengayunkan golok lalu kena dia mati, dosa nggak? Tidak ada dosa. Ya, karena membela diri. Ya, ini Bapak ya. Jadi kalau ada alasan seperti itu menolak kezaliman atau kerusakan di muka bumi, ya contohnya kerusakan di muka bumi ya tadi, misalkan para begal, ini kan merusak sekali, banyak korban kan. Nah, maka kalau misalkan pihak yang berwajib, pemerintah, memberantas begal dengan ditembak, itu diperbolehkan. Ya, walaupun konsekuensinya menghilangkan nyawa mereka. Yang ditembakkan bukan untuk mematikan. Iya, melumpuhkan. Jadi asalnya melumpuhkan, nggak boleh untuk mematikan. Tapi kalau dilumpuhkan juga sulit. Itu lain lagi. Ya, jadi gitu ya. Nah, kalau membunuh selain alasan tadi karena menolak kezaliman atau menghilangkan kerusakan di muka bumi, maka membunuh muslim, memerangi kaum muslimin hukumnya haram. Ya. Apa dalilnya? Di sini Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi menyebutkan, berkata Syekh ini hafizahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaysa minna, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mengangkat senjata di hadapan kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya dari Abdullah bin Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, siapa yang mengangkat senjatanya di hadapan kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Mengangkat senjatanya di hadapan kami, maksudnya apa? Memerangi kami, bukan cuma ngangkat senjata aja, Bapak ya. Jadi kalau ada orang angkat senjata, orang kalau mau memerangi kita, senjatanya diapakan? Diangkat, nggak mungkin disarungkan kan? Kan pedang dibeginikan. Kalau pistol, kalau senapan diginikan kan? Nah, siapa yang mengangkat senjatanya di hadapan kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Artinya apa ini? Kafir. Hah? Kafir. Ini bukan kafir ya. Artinya dia bukan umatku yang sebenarnya. Artinya apa? Dia bukan umat yang soleh. Kenapa kita katakan bukan kafir? Karena pembahasan sebelumnya membunuh seorang muslim kafir, tapi bukan kekafiran yang besar, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, termasuk ini juga, siapa yang memerangi kami, artinya memerangi muslim, dalam keadaan muslim ini tidak punya salah, tidak punya apa, diperangi. Pelakunya muslim nih, maka orang seperti ini bukan termasuk golongan kami. Artinya bukan termasuk golongan yang lurus di antara kami. Dia termasuk golongan yang menyimpang, tersesat, zalim, dan terancam siksa. Nah, itu Bapak ya. Jelas ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan diantaranya diharamkannya memerangi muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan tadi menolak kezaliman atau menghilangkan kerusakan di muka bumi. Maka nggak boleh kita memerangi muslim dengan alasan sepele seperti fanatisme golongan, fanatisme kesukuan. Oh, ini suku ini bertempur gara-gara masalah sepele. Kadang masalahnya antara A suku ini, B sukunya beda perang. Padahal yang bertengkar dua orang ini, tapi akhirnya ribut satu kampung. Nah, ini nggak layak ya. Dan ini masih terjadi di beberapa tempat ya kan. Kadang dihubung-hubungkan, mentang-mentang A ini dari suku A dihubungkan seluruh suku A berarti sama. B dari suku B dianggap seluruh suku B seperti B. Nah, padahal nggak mewakili Bapak ya, nggak mewakili. Satu orang melakukan sesuatu ya oknum, bukan berarti semua sukunya sama. Dan termasuk kezaliman disebutkan dalam hadis, ketika seorang melakukan kesalahan lalu kita sadarkan pada sukunya, nggak boleh. Jadi nggak bisa kesalahan satu orang dilemparkan kepada sukunya. Oh, ini gara-gara suku ini, padahal melakukan satu orang. Itu nggak adil. Dalam Islam nggak boleh seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak boleh berperang, memerangi muslim hanya gara-gara fanatisme kelompok suku. Ya, termasuk ya tawuran-tawuran itu
Nah, itu juga diharamkan dalam Islam ya. Padahal kalau mereka tahu bahayanya dosa membunuh, tentu mereka nggak berani membunuh. Nanti orang yang membunuh, bahwa yang bunuh nanti akan menyeret orang yang membunuh di akhirat di hadapan Allah dalam keadaan di lehernya masih mengucur darah. Wahai Allah, ini orang yang membunuh saya. Tanyakan kepada dia, kenapa dia membunuh saya? Kenapa dia menghilangkan nyawa saya? Dalam keadaan darahnya masih segar, netes-netes. Walaupun kita mikir, loh, bukannya dia sudah dikubur, masa darahnya masih ada? Ini kalau kita mikirnya serba pakai logika ya begitu ya. Masalah akhirat jangan dihubungkan dengan masalah dunia ya. Intinya apa? Nanti Allah akan mempermalukan para pembunuh di hadapan makhluk nanti, bahwa dia sudah membunuh. Tampakkan orang terbunuh, megang tangannya, dibawa di hadapan Allah dalam keadaan masih mengucur darah. Ya Allah, dia telah membunuh saya. Fima qatalani. Karena apa dia membunuhku? Karena alasan apa dia menghilangkan nyawaku? Ditampakkan, dipermalukan. Maka hati-hati ya, dosanya sangat besar membunuh seorang muslim tanpa alasan dibenarkan. Maka disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja punya niat membunuh, menghilangkan nyawanya, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Allah kata khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, apa ini? Ini ada penafsiran. Intinya pendapat yang benar maksudnya seakan-akan dia kekal di neraka, lama di neraka. Ini orang membunuh nih, muslim dengan sengaja. Di balasannya jahannam, ya seakan-akan lama di neraka, seakan-akan kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, lalu Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, mengutuknya. Wa addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan untuknya siksa yang besar. Lihat tuh, 4 ancaman bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Pertama, dia masuk ke jahannam, seakan-akan kekal. Terus kedua, Allah murka kepadanya. Setelah itu Allah melaknatnya, mengutuknya, menjauhkan dari rahmatnya. Terakhir, menyediakan siksa yang besar. Ya, maka hati-hati ya, jangan sampai bermudah-mudahan dengan nyawa kaum muslimin ya, karena balasannya tidak ringan, berat. Nah, itu tentang hadis ke-33 ya, larangan atau diharamkannya memerangi kaum muslimin karena selain menolak kezaliman atau karena adanya kerusakan di bumi. Lalu hadis berikutnya, kata Syekh di sini, khataru takfiril muslimi bi ghairi haq. Bahayanya mengafirkan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Bahayanya mengafirkan seorang muslim, menyatakan seorang muslim kafir tanpa alasan yang benar. Artinya ketika seorang menyatakan fulan kafir, ini muslim ini dikatakan kafir, ini perbuatan bahaya, bukan perbuatan ringan, konsekuensinya bahaya. Kenapa dikatakan bahaya, Pak? Apa bahayanya seorang yang ini kafir? Karena konsekuensinya berat. Gini, kalau kita menyatakan si fulan, ini misalnya si muslim, ada seorang muslim dikatakan, oh dia udah kafir, ini konsekuensinya panjang. Kalau sekedar kafir selesai, ini ringan, tapi ada embel-embel setelahnya. Kenapa? Kalau dikatakan dia kafir, nih dikatakan kafir, berarti kalau dia mati, boleh disolatkan? Nah, nggak boleh disolatkan. Boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin? Boleh. Dan kalau dia kafir, nih, sefulan dibilang kafir muslim, kalau dia punya istri, otomatis harus bisa. Dan kalau istrinya meninggal, dia nggak berhak dapat harta waris. Jadi bukan masalah remeh. Seorang menyatakan fulan kafir, oh itu. Dan dalam Islam juga, kalau seorang muslim lalu keluar jadi kafir, hukumannya apa? Bunuh, hukuman mati. Maka jangan sembarangan menyatakan fulan kafir. Itu bukan perbuatan yang biasa, itu perbuatan besar, konsekuensinya berat ya. Ya, kita baca hadisnya. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma mri'in
qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lahu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun, orang manapun yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapannya akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang benar, berarti sampai ucapan kafir itu kepada orang yang dituju. Kalau tidak, berarti ucapan kafir itu akan kembali kepadanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Muslim. Ya, kita bahas. Ayyuma mri'in, orang manapun, artinya di sini umum, mau dia tua, muda, miskin, kaya, pria, wanita, mau dia orang berilmu atau tidak. Nah, orang manapun yang berkata kepada saudaranya, ini saudara apa? Seiman, kepada muslim. Orang manapun, siapapun orangnya berkata kepada saudaranya, wahai kafir, lihat tuh, maka ucapan kafir ini bisa kembali ke salah satu dari keduanya. Nah, kalau memang ternyata yang dia ucapkan itu benar-benar yang dituju kafir, berarti sampai dia kafir. Tapi kalau ternyata orang yang dituju ini tidak berhak, bukan orang kafir, berarti ucapannya, nah ini bukan masalah remeh ini. Menyatakan fulan kafir, taubat, macam-macam. Konsekuensi bisa balik kepada orang yang mengucapkannya. Maka hati-hati, jangan bermudah-mudahan mengucapkan kata kafir, vonis kafir dan semacamnya. Nah, maka dari sini faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, peringatan agar tidak bermudah-mudahan dalam memvonis kafir kepada siapapun, kepada muslim manapun. Karena apa? Asalnya seorang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim, nggak keluar dari Islam sampai jelas keluar pernyataan, perbuatan yang menunjukkan dia keluar dari Islam. Jadi kalau semata-mata mungkin dia kafir, hati-hati, nggak boleh sembarangan ya. Kita harus jelas harus lebih lebih bijak, lebih hati-hati. Karena apa, Bapak? Kata para ulama, lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam memberi hukuman. Nah, ini kaidah yang dipakai para ulama. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman. Maksudnya apa? Misalnya gini, kita contoh dalam hadis ini. Misalkan kita nyaksikan ada orang nih melakukan suatu perbuatan yang menurut kita kafir, tapi masih ada kemungkinan bukan kafir. Bisa jadi dia pertama bodoh, tidak tahu. Karena orang bodoh kan dimaafkan kan? Kalau salah kan? Walaupun dosa kafiran, kalau bodoh dimaafkan. Atau mungkin dia melakukannya tidak sengaja. Maka akhirnya saya menyatakan, oh dia nggak kafir. Padahal kenyataannya dia melakukannya dengan sengaja dalam keadaan tahu. Artinya kenyataannya dia kafir, tapi saya katakan, oh bukan kafir. Saya berarti memaafkan kan? Tapi salah kan? Nah, ini lebih baik daripada saya nilai seorang ini kafir. Kenyataannya tidak kafir, dia melakukan kekafiran karena kebodohan, tidak tahu, tidak sengaja. Maka kata para ulama, lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam memberikan vonis hukuman. Nah, ini. Jadi hati-hati ya, masalah kafir ini bukan masalah ringan, masalah berat ya, konsekuensinya berat, rentetannya panjang ya. Jadi lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam memberikan hukuman. Nah, ini Bapak, ini jadikan kaidah bagi kita ya. Artinya apa? Dalam menghadapi muslim, sesama muslim, kita harus lebih mengedepankan husnudzon. Jadi jangan baru melihat kesalahan sekali seakan-akan dia benar salah. Enggak. Cari uzur, bisa jadi dia melakukannya dalam keadaan tidak tahu, atau tahu tapi tidak sengaja. Nah, sebab ya, contohnya gini aja lah. Sujud ibadah bukan? Ibadah ya. Berarti sujud itu hanya kepada Allah. Berarti kalau sujud kepada makhluk boleh tidak? Nggak boleh ya, haram ya. Kalau niatnya menghormati, haram, dosa besar. Tapi kalau niatnya ibadah, kafir besar, keluar dari Islam.
Nah, misalkan Bapak nih, kita tahu sujud kepada selain Allah kafir, ya kan? Kepada siapapun, ya kan? Mau kepada Rasul kah, mau kepada apa, batu kah, pohon, termasuk kubur, ya kan? Kalau ada orang sujud ke kubur, kafir. Kalau niat ibadah kafir, kalau ada Islam. Nah, tapi kasusnya begini. Suatu hari kita menyaksikan ada seorang muslim, ini muslim ya, kita nggak bahas seorang kafir ya. Ada orang muslim, kita melihat dia dari kejauhan. Tiba-tiba orang ini sujud ke kubur. Jelas? Anggap kubur di sana lah. Orang ini sujud ke kubur. Kita udah tahu yang namanya sujud itu hanya pada Allah. Ini sujud ke kubur. Nah, bisakah kita katakan dia kafir? Bisa nggak? Tidak. Nah, kenapa? Hah? Kenapa Pak? Kira-kira? Tidak tahu. Bisa jadi dia nggak tahu bahwa sujud kepada selain Allah adalah kafir. Mungkin aja kan? Bisa jadi dia benar-benar awam, dia hidup di tengah masyarakat yang nggak ada dai yang mengajar tentang tauhid. Mungkin aja itu diantaranya. Mungkin itu pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi dia sujud kepada Allah, sujud syukur. Cuma nggak sadar di depannya kubur. Iya nggak? Mungkin nggak? Mungkin aja. Misalnya gini, saya dapat berita gembira dari keluarga misalkan di tempat jauh. Oh, ini kamu ini dapat apa? Keluarga ada yang dapat hadiah umroh. Saya kan sadar umroh. Harus saya jadi syukur. Nggak sadar di depannya ada kubur. Nah, maka nggak boleh sembarang orang ini kafir. Karena dia nggak sengaja sujud ke kubur. Dia niatnya kepada Allah, cuma nggak sadar di depannya. Jelas kan ya? Nah, artinya hati-hati. Lebih baik kita salah dalam memaafkan daripada salah dalam memberikan vonis hukuman. Jadi kalau kita, mungkin dia tuh karena tidak tahu, mungkin dia nggak sengaja, itu lebih baik. Walaupun kenyataannya sengaja, daripada kita nyatakan si fulan kafir, ternyata padahal tidak tahu atau tidak sengaja. Nah ini Bapak ya, ini kaidah yang hendaknya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita mengedepankan husnudzon, mengedepankan uzur. Makanya disebutkan dari siapa seorang ulama, saya lupa namanya, idza zalla ahun min ikhwanikum fatlubu lahu sab'ina udran fa illam taqbalu qulubukum fa'lam annal ma'iba qulubukum. Siapa namanya? Si Raja bin Haywah, ya, seorang ulama Raja bin Haywah. Jadi kata Raja bin Haywah, kalau ada saudara kalian yang tergelincir melakukan kesalahan, jika ada saudara kalian yang tergelincir melakukan kesalahan, maka carilah 70 alasan untuk memaafkannya. Oh, dia jatuh ke kesalahan. Oh, mungkin dia nggak tahu. Oh, mungkin nggak sadar. Mungkin dia lagi banyak masalah, tiba-tiba gitu mengucapkan kata-kata yang kasar, kotor. Nah, artinya kalau salah, kata Raja bin Haywah, kalau ada saudara kalian yang tergelincir melakukan kesalahan, carilah 70 alasan untuk memaafkannya. Nah, kalau ternyata kalian tidak bisa menemukannya, maka ketahuilah aib sebenarnya pada diri kalian, bukan pada orang itu. Nah, artinya Bapak, dalam menyikapi seorang muslim yang melakukan kesalahan, jangan terburu-buru memvonis dia fasik, dia. Kedepankanlah husnudzon. Bisa jadi orang ini tidak tahu, atau dia ditekan oleh keluarganya, atau dia begini-begini. Nah, kedepankanlah husnudzon daripada suudzon. Jelas ya? Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang muslim menjaga lisannya dari perbuatan yang tercela, diantaranya apa? Mudah mengafirkan. Ya, mungkin sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan bagus juga. Di sini kata Syekh judulnya Uluwullah Ta'ala warraddu 'alal hululiyah. Ketinggian Allah dan bantahan terhadap kaum hululiyah. Kaum hululiyah artinya kaum mereka yang meyakini Allah menipis pada makhluknya. Ada di semua tempat. Iya, ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.